Hari ke-7 ASEAN trip gue. Pagi-pagi buta langsung ambil breakfast yang udah dibungkusin hotel dan berangkat ke bandara, meninggalkan kota Yangon, Myanmar. Kondisi jalan waktu itu cukup sepi, bahkan beberapa titik kita sempat di stop dengan petugas bersenjata, ya karena emang negara ini kondisinya pas kami visit tuh lagi perang ya guys, jadi cukup ketat penjagaannya. Sampai di area airport, surprisingly lumayan ramai, tapi kita dapat problem, yaitu semua money changer masih tutup, jadi kita lumayan rugi karena nggak bisa jual balik uang Myanmar kita ya. Pelajaran banget sih buat yang mau ke Myanmar karena ini uangnya nggak laku di mana-mana, mending tukernya pas-pasan aja. Untuk stores makanan lumayan banyak yang udah buka dan bandaranya bagus juga ya ternyata di Myanmar, lumayan modern lah. Lanjut kita langsung flight ke Bangkok untuk transit karena kita akan langsung lanjut ke Luang Prabang, Laos. Nah, kita udah nyampe di DMK lagi untuk langsung transfer to international. Akan langsung kita ke Luang Prabang, Laos. Transit di Bangkok ini nggak begitu lama dan karena lapar kita sempetin take away makanan dari airport untuk makan di ruang tunggu dalam. Dan jujur udah nggak tahu ya berapa kali keluar masuk Thailand selama ASEAN trip ini karena mostly semua negara tetangga penerbangannya emang transit dulu di sini. Dan lagi-lagi ya pesawat AirAsia yang menjadi pilihan penerbangan selama ASEAN trip karena ya emang harganya paling masuk akal. Untuk penerbangan dari Bangkok ke Luang Prabang menempuh waktu 1 jam 50 menit. Pesawatnya lumayan rame dan didominasi bule ya. Beda banget sama penerbangan di hari-hari sebelumnya yang mostly orang Asia sih. Pas turun pesawat asli, kayaknya ini so far bandara dengan view terbaik selama di ASEAN trip ini deh. Langitnya tuh biru cerah dan bandaranya yang nggak luas-luas amat ini dikelilingin kaca yang bisa lihat pemandangan di luar yang seger banget. Proses imigrasi dan ambil bagasinya juga mudah, terus kita langsung lanjut ke penginapan dengan jemputan van yang emang udah kita booking online sebelumnya. Jalanan di Luang Prabang ini termasuk sepi sih, jadi nggak ada macet-macet dan pas nyampe di penginapan ini tuh awalnya kok kayak kayu-kayu banget ya, tapi ternyata memang pas masuk nih bagus banget. Terus toiletnya juga udah ada bathtub dan kamarnya termasuk luas ya. Untuk detail review kamarnya bisa cek di short gue ya. Karena waktu kita di Luang Prabang juga nggak banyak untuk city tour, jadi kita langsung sewa mobil kayak gini nih untuk kelilingin kota Luang Prabang yang deket-deket aja sih di kota-kota gitu. Nah ini kalau kalian lihat ya, memang arsitektur di sini tuh masih model-model vintage banget gitu. Destinasi pertama kami ke Wat Sian Tong di Luang Prabang ini, dan ini tuh sebuah kompleks tempel gitu ya. Untuk masuk sini tuh kita perlu beli tiket seharga 20.000 kip. Tempel ini tuh terkenal dengan kemegahan arsitektur kuno, ukiran-ukiran halus dan warna-warni yang memukau. Di sini juga masih banyak banget digunakan untuk sembahyang. Jadi ada beberapa area yang dapat memberikan kesan spiritual yang mendalam disertai aroma harum dupa. Nah sebelum minggat dari area ini, kita juga sempet jajan kayak snack buah gitu mirip rujak sih. Untuk di setiap tempat pada city tour Luang Prabang ini, kami nggak habisin banyak waktu karena di sana kita cuma foto-foto aja dan langsung lanjut ke destinasi berikutnya. Sampai akhirnya kita ke cafe buat nikmatin sunset di sebelah sungai Mekong gitu, dan lanjut makan malam di pasar malam Luang Prabang yang terkenal banget ini. Cobain ramen noodle soup with Luang Prabang khao soy sauce-nya mereka. Basically karena ada nama-nama Luang Prabangnya aja sih, jadi harusnya ini yang paling khas lokalnya lah ya. Dan untuk rasanya jujur oke aja lah. Tapi yang paling tak terlupakan adalah setelah makan malam itu ada kejadian temen gue itu ditabrak motor. Dan itu situasinya tegang banget, tapi gue nggak sempet rekam atau foto sama sekali ya. Yang berujung jadinya kita cuma bisa cerita reka ulang di kamar untuk jelasin yang terjadi. Bangun. Lu tenang dulu. Nah, Denny tuh ada yang benar. Baru nangis kencang. Lebih kencang lagi. Gitu nangis.
Gimana korban kecelakaan? Malam berlalu dan lanjut ke day 8 di ASEAN trip ini. Untuk breakfast kita perlu jalan kaki sedikit dari penginapan dan jujur ini juga salah satu alasan gue kenapa mau nginep di situ ya. Karena area makannya ini tuh dapat view Sungai Mekong gitu guys. Dan untuk breakfast di sini itu nggak all you can eat tapi dapat pilihan set menu. Nah, jadi ini makanannya pas udah lengkap semua. Untuk yang American ada telur, bacon, terus roti-rotian itu, mentega, terus ada satu set buah, dan coffee or tea. Si Akin selalu siap menangis ya. Ini untuk yang si continental, jadi rata-rata dapetnya roti, gak dapet si telur sama hamnya. Perfect tuh telurnya. Setelah breakfast, kita lanjut untuk kegiatan private tour ke wisata-wisata alam di Luang Prabang with cruise gitu. Dan untungnya karena ini private tour, jadi face tripnya itu bisa disesuaikan ya, apalagi dengan adanya anggota trip kami yang korban kecelakaan. Nah, buat yang kepo sama tripnya, nanti gue kasih linknya di description ya. Oke guys, sekarang kita lagi ada di cruise ya, mereka sebutnya nih cruise, tapi ini kayak kapal perahu besar gitu sih. Untuk ngelilingin nih, kita mau ke cave dulu katanya. Jadi ada goa, terus tadi kita ke waterfall yang ada di Luang Prabang. Jadi tadi dari tempat kita breakfast itu cuman jalan kaki sekitar 7 menit. Tapi tadi karena kita ada teman kita yang kakinya lagi sakit, jadi tadi kita naik van ke tempat itu. Saya bener-bener deket banget kok, deket banget. Biasa orang tuh jalan kaki pasti bisa tuh. Terus ini katanya kurang lebih 2 jam buat nyampe ke cave-nya ya. Jadi kita punya cukup waktu luang untuk ada di boat ini, menikmati pemandangan rivernya. Kalau misalkan lagi di Labuan Bajo di Indonesia, kita nggak punya river segede gini kan sih. Jadi kita biasanya still out gitu biru. Kalau ini airnya coklat guys. Airnya coklat tapi pemandangannya bagus banget nih. Dan udaranya juga sejuk, untungnya nggak hujan. Ya, semoga nanti hari ini bisa berjalan dengan lancar ya tripnya. Nah, jadi ini kapalnya bagus banget sih guys. Sebenarnya tuh di depan tuh ada tempat kayak kasur-kasur gitu buat duduk di depan ya. Terus ini ada meja, ada bangku. Kasur-kasurnya kayak gini lah nih, ya kan? Nah, terus di sini ada wastafel, ada alat kopi, teh. Terus ada alat buat yang first aid, cukup lengkap. Nah, masuk ke dalam kita bisa lihat ada toilet. Toiletnya juga duduk, bagus, bersih. Nah, terus untuk area belakang itu ada mesin nih, mesin di sini makanya berisik. Terus di belakang itu ada kitchen. Jadi ini cukup besar kapalnya ya, cruise-nya, dan jalannya cukup cepat guys. Nah, ini pemandangannya ya. Ini kita ngambil private tour, jadinya nggak ada orang lain. Kalau misalkan mau ikut yang nggak private tour juga dia sebenarnya ada ya. Cuma karena kita waktunya mepet dan kita buru-buru, jadi kita ambilnya private tour. Nah, ini ada kapten kita hari ini. Nah, di depan ada tour guide kita. Jadi di arah depan tuh kalau bule-bule mau berjemur, biasa berjemur sini nih. Karena kita takut hitam, kita di dalam guys. Oke. Ini pemandangannya. Banyak bukit-bukit gitu ya. Dan emang kalau kalian kemarin lihat di pesawat itu tuh kebanyakan emang bule sih yang datang ke sini dibandingkan turis-turis Asia ya. Masih banyakan bulenya. Di kapal selama 2 jam semua itu pada tidur karena lama-lama lumayan membosankan ya. Dan suara kapalnya tuh berisik banget, jadi mau ngobrol juga susah. Tapi akhirnya kita sampai juga di destinasi pertama, yaitu Pak O Caves. Tersembunyi di tebing kapur yang megah di tepi sungai Mekong, gua-gua ini tuh dipenuhi dengan ribuan patung Buddha yang mengesankan. Dari Buddha-Buddha kecil hingga ukuran manusia, setiap patung memancarkan aura ketenangan dan misteri. Buat yang suka petualangan dan sejarah, pasti suka banget sih di sini. Tapi kami nggak menghabiskan waktu lama di sini
karena untuk explore lebih jauh itu perlu naik tangga dan kami terlalu lelah ya untuk hal tersebut. Jadi kami langsung balik ke kapal dan lanjut ke Pan Shanghai untuk makan siang dan lihat Elephant Camp. Oke, pertama kita dapat welcome drink dan ini gue cobain salah satu minuman khas di Luang Prabang yaitu birnya ya. Sebagai yang nggak begitu suka alkohol, jujur gue nggak ngerti amat sih bedanya apa. Tapi ya cobain aja lah. Nah, untuk lunch di sini itu tuh seru banget ya, karena makan siang kita tuh prasmanan gitu, dan kita tuh benar-benar bisa berinteraksi sama gajah sedekat ini dan tanpa batasan. Jadi benar-benar kayak menyatu sama alam banget sih ini. Untuk menu makanannya di sini variatif, mulai dari Asia sampai Western gitu ya, karena emang mostly di sini juga banyak banget bulenya. Terus lengkap dengan sayur dan buahnya juga. Terus ada beberapa juga makanan khas Luang Prabang, yaitu saladnya ini. Ini enak sih saladnya. Kelar makan, kita langsung lanjut lagi masuk ke van dan akan explore desa di Luang Prabang ini guys. Sepanjang perjalanan tuh view-nya tuh masih asri banget ya. Dan katanya kita bakal ke pengrajin minuman lokal, jadi makin penasaran deh minumannya gimana. So, if we drink, we die. Huh? Me? Not only with them. Sometimes. You know, like the rice. This is we call rice wine. You look the color. We have 3 different colors. So they become steam. After they steam it, the rice. They put the rice in the bucket and they put the powder. This is the powder. They put the powders in the rice in the bucket and for fermented for 2 weeks. After that, it become steam again. Rice fermented becomes steam, and they put the cold water in the top. And when the water is warm, the one part is pulled out. Okay. And when they get the sweat and get humid, because the smoke they cannot get it out, because they find some cold on the top. Then they ring on the pipe to become whiskey. That's what you look at here. This is really whiskey. Tour guide kita tuh jelasin gimana cara proses pembuatan minumannya. Dan yang paling menegangkan adalah di momen harus nyobain sih. Karena penasaran kan udah jauh kesini tapi nggak nyobain. More delicious. Red wine. Enak lah, enak beneran serius. Cobain deh, cobain. Enak. Boleh, cobain. Oh, sure. Black Flag, enak kan? Yeah. It's better than that beer. Oh yeah. Sweet. Sweet. Apa bedanya yang kuning sama yang merah? This is like banana. Enak kan kayak tape kan? Setelah cobain rice wine-nya, kita juga lihat pengrajin kain sebentar, terus lanjut ke destinasi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Guangxi Waterfalls. Perjalanannya dengan van itu belum langsung sampai ke lokasi wisata yang kita mau ya, jadi kita tuh perlu naik electric car lagi untuk mendekat ke jalur trekking. Jadi di sini kita beli tiket dulu sambil nunggu electric car-nya. Nah, karena gue udah ambil paket di Viator, jadi kita tinggal nunggu aja sih, santai. Buat yang mau link Viatornya bisa dicek di deskripsi ya. Untungnya tempat ini memang sudah ready turis banget sih, karena semua jalur trekkingnya tuh udah rapi, aman, dan gak begitu melelahkan jadinya. Guangxi Waterfall di Luang Prabang ini adalah sebuah wisata alam di Laos yang paling menakjubkan sih buat gue.
Terdiri dari beberapa kolam yang berwarna biru kristal, semua ini terbentuk dari aliran sungai Guangxi yang juga memberikan nuansa damai dan sejuk untuk berenang atau sekedar merendam kaki. Air terjun di sini terdiri dari beberapa level, jadi jalan dikit ada curug, jalan dikit lagi ada curug lagi gitu. Seru deh, jadi bener-bener jalan kakinya tuh nggak berasa capek. Apalagi ini di tengah hutan tropis, jadi sejuk ya udaranya. Untuk area air terjunnya ada yang boleh buat berenang, ada juga yang nggak boleh buat berenang. Jadi kalau kalian punya banyak waktu, boleh sih kesini sambil main air. Nah, main star-nya itu tuh air terjun yang ini guys. Di sini tuh nggak boleh buat berenang, jadi hanya foto-foto aja dari jembatannya gitu. Oke guys, sekarang kita udah di Luang Prabang train station nih. Tempatnya mewah banget ya. Gila, gede banget cuy. Tapi ternyata toiletnya zonk, nggak ada air, nggak ada tisu. Drinking waternya juga cuman air panas doang. Tapi akhirnya finally gue bakal cobain cafe Amazon. Cafe yang setiap kota dan negara selalu gue lihat tapi gue selalu skip. Mari kita coba. Akhirnya white choco macchiato, ternyata kopi. Gue kira tuh tadi bakal jadi white chocolate aja gitu manis, ternyata ada kopinya juga. Ini harganya 28.000 kip. Kalau di Indonesiain berarti sekitar ya nggak nyampe 28.000 lah, 25.000 something, 21.000. Murah banget tuh bahkan kan. Dapetnya gede kayak venti Starbucks gitu. Mantap. Setelah nunggu lumayan lama, karena tadi kita juga nyampainya kecepetan ya, akhirnya kita boarding juga nih ke keretanya. Oke guys, sekarang jadi kita udah di kereta cepat dari Luang Prabang mau ke VTE Vientiane ini. Karena kita naiknya udah malam ya, jadi kayak nggak kelihatan view-nya gitu loh. Jahat banget teman-teman. Cuma ada suara sound effect juga saking cepetnya kereta ini, ya kan? Nah, kita dapat di row rada belakang. Jadi kita berisik sendiri kayak orang gila. Itu serunya nggak sih digangguin? Main game lagi. Ini, mari kita cek nih. Jadi di depannya itu ada meja gitu. Kita nggak dikasih minum ya. Ini minum punya sendiri. Terus tempatnya lumayan besar dan bersih. Jadi di atas bisa taruh barang bawaan. Terus ada kayak pramugarinya gitu. Kalau di kereta gue nggak tahu sih namanya apa, tapi ada staffnya gitulah. Tempatnya empuk ya, oke. Untuk pijakan kakinya nggak ada, tapi ini bisa disenderin. Ini legroomnya luas guys, enak banget loh. Ini saking cepetnya kita kayak nggak bisa lihat apa-apa gitu ya guys di luar, beneran deh. Bener-bener kayak abu-abu doang, cepet banget emang. Dan katanya emang si kereta ini itu bisa sampai nyambung ke China guys. Jadi ada lembar imigrasinya gitu tadi. Untuk tempat duduknya itu udah ada nomor-nomornya guys. Jadi kita nggak usah takut bahwa tempat kita bakal didudukin orang. Seperti yang tadi gue bilang. Udah jelas banget tuh ada nomor-nomornya. Nah di sini kita juga dapat drinking water guys. Jadi tapi kok gelasnya nggak ada? Ada toiletnya gitu. Nah, toiletnya mirip kayak toilet pesawat gitu ya guys. Ada tisu, tapi nggak ada air semprotan. Ada kacanya. Oke lah.
Untuk boarding pass-nya itu jangan sampai hilang ya, karena dalam perjalanan itu bakal ada pengecekan dan saat keluar nanti itu juga bakal di-scan lagi gitu guys boarding pass-nya. Tibanya lumayan on time guys. Prediksinya 25.3, 24.6 udah mulai disuruh siap-siap dan untungnya ada bahasa Inggris. Akhirnya sampai di Vientiane dan kita langsung bergegas keluar dari stasiun untuk menuju hotel karena udah malam juga ya guys. Untuk stasiunnya lagi-lagi ini tuh gede dan bangunannya modern, tapi kita langsung straight ke pintu keluar sih untuk cari transportasi ke hotel. Sebenarnya itu ada proses lumayan lama kita negosiasi gitu sama tuk-tuk lokal karena di sini kita nggak ada akses transportasi online dan nggak ada pool taksi gitu ya, adanya mobil macam mobil bak gitu. Nah kurang lebih tuh kayak gini guys suasananya. Jadi dia tuh mobil bak terbuka, ada tempat duduknya. Ini tuh transport umum di sini dan ini tuh sharing ya sama penumpang lain. Jadi selalu aktifkan maps untuk jaga-jaga juga. Akhirnya kita sampai di hotel kita yang di Vientiane. Ini namanya Azalea Parkview. Surprisingly hotelnya lumayan kesannya mewah dan staffnya jago banget bahasa Inggrisnya guys. Kamarnya juga PW banget karena luas dan toiletnya lengkap dan bersih. Untuk detail review hotel ini udah pernah gue share di shorts, ada linknya di deskripsi ya. Lanjut karena lapar kita memutuskan untuk keluar dekat hotel cari makan dan direkomendasiin sama staff hotelnya buat ke Resto de Galeria guys. Katanya ini tempat makan hits anak muda di situ. Saking gelapnya gue nggak banyak record di sini dan ya habis makan kita langsung balik ke hotel untuk istirahat. Begitulah cerita perjalanan day 7 dan day 8 ASEAN trip gue. Duh, panjang banget ya videonya, tapi semoga bermanfaat ya. Next akan lanjut bahas di day 9 dimana itu bakal ceritain city tour di Vientiane. So, see you di next video ya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.